nyesel banget ngajak lo bisnis. Punya tabungan lo habis. Emangnya lo maksa? Kan gue juga yang mau. Kayaknya gue mau pergi seminggu deh. Mana? Orang tua itu nggak terlalu penting. Ya tapi kan sebenarnya lo tahu mereka siapa. Iya sih. Apalagi kalau orang tua ninggalin harta banyak. Ya Bang, desa itu tuh desa terpencil Mbak. Nggak ada apa-apa. Gede banget rumahnya. Sini kok banyak banget ya, umuran anak kecil. Film Perempuan Tanah Jahanam sesungguhnya bicara tentang martabat atau harga diri. Persisnya, martabat perempuan, martabat film horor, dan dalam beberapa hal, martabat suatu bangsa. Namun demikian, konsep harga diri yang diusung film Jahanam ini ternyata tidaklah utuh dan solid, melainkan ambivalen, alias mendua. Dia mendobrak sekaligus mengunci. Dia dalang sekaligus wayang. Dia terang sekaligus suram. Jahanam. Kamu, kesalahan yang harus aku hapus. Maka saya akan mengulasnya dalam 3 bagian. Bagian yang pertama, perempuan. Mari kita kuliti naratif dan sinematografi film Jahanam ini. Wajah horor macam apa yang ada di dalamnya? Bagian kedua, tanah. Kita bedah lebih dalam diskursus kejahanaman apa yang dilakonkan dalam film ini. Bagian yang ketiga, Jahanam. Kita jahit dan letakkan kembali film ini dalam konteksnya, yaitu masyarakat macam apa yang melatari lahirnya film Jahanam ini. Oke, mari kita mulai. Tokoh utama penggerak cerita di film ini adalah perempuan. Perempuan itu diberi nama Maya. Seperti namanya, kelak tokoh utama ini akan jumpalitan mengalami peristiwa-peristiwa antara maya dan nyata, nyata dan maya, di mana batas antara yang maya dan yang nyata dimainkan begitu rupa. Alur penceritaan kurang lebih juga sama dengan lakon-lakon horor lainnya, yakni warga kota yang pergi ke desa lantas merasakan segala keasingan, kengerian, dan ketakutan. Artinya, ada penggambaran celah yang menganga antara nilai-nilai kota dan desa. Jika kota identik dengan terang, cepat, bebas, maka desa identik dengan remang-remang, lambat, dan penuh aturan. Nilai-nilai itu dibenturkan satu sama lain, tampak gamblang dalam adegan dan dialog tokoh-tokohnya. Subjek penggerak cerita adalah tokoh Maya yang mengatakan, kayaknya gue mau pergi seminggu nih. Pergi mencari apa atau siapa sambil menunjukkan selembar foto. Dia bilang ke temannya, Dini, rumah, yang lantas diperjelas, harta, warisan, kekayaan. Meski dibalut juga dengan alasan mencari tahu identitas orang tuanya. Dia pun pergi dibantu oleh temannya, Dini, yang akhirnya memang mati lebih dini dalam cerita. Di desa mereka bertemu dengan Nyi Misni, seorang nenek misterius. Dalam scene-scene selanjutnya, fungsi Nyi Misni ternyata sangat signifikan. Dari diri Nyi Misni lah segala peristiwa supernatural berawal dan berjejalin, semakin sadis dan kompleks. Maya jadi target buruan seluruh warga desa karena Maya adalah kutukan. Tapi tidak semua penduduk desa menolak Maya dan Dini. Ada Ratih, perempuan muda yang menolong Maya, serta orang pertama yang menceritakan asal mula kutukan desa itu. Maya akhirnya tertangkap
dan nyaris disembelih. Kalau bukan karena bantuan ayah kandungnya, yaitu sang dalang sekaligus algojo bernama Ki Saptadi, mustahil Maya dapat pergi dari desa jahanam itu hidup-hidup. Jahanam. Agaknya memang demikian naratif film-film horor di Indonesia. Pakemnya tidak banyak bergeser mengenai perempuan, krisis identitas atau psikologis seperti dendam, histeria, atau trauma. Lalu datanglah sang hero, umumnya laki-laki, yang membantu menyelesaikan masalah. Klise. Meskipun demikian, ada fenomena menarik dari film Jahanam ini, yakni pada cara bagaimana perempuan-perempuan itu ditampilkan. Seluruh tokoh perempuan dalam film digambarkan sebagai subjek yang lebih luas dan merdeka dalam bertindak dan juga memposisikan tubuhnya. Disitulah poin pentingnya. Nyimisni digambarkan mempunyai pengaruh besar pada warga desa, menjadi mastermind dan inisiator dari segala klinik, ritual, kutukan, juga tumbal manusia. Maya dan Dini digambarkan sebagai perempuan yang luas dalam bertindak. Mereka mengusir seorang laki-laki yang nyelonok masuk ke toilet saat mereka berdua ngobrol sambil merokok. Berani dengan sengaja mengelabui warga desa. Berani mencari tahu dan menguak misteri di desa itu dengan cara mereka sendiri. Ratih berani bersikap berbeda dengan kebanyakan warga desa. Ratih turut membantu Maya selama di desa. Ratih juga digambarkan sebagai single fighter, mengusir warga desa yang hendak menggeledah rumahnya, sekaligus juga hendak menggeledah keperempuanannya. Kecuali pada adegan klimaks ketika Ki Saptadi membatalkan eksekusi terhadap Maya. Nyaris tidak ada peran signifikan laki-laki dalam menggerakkan cerita. Dengan kata lain, meskipun perempuan tetap digambarkan sebagai sumber permasalahan atau konflik, nyaris tidak ada adegan atau visual yang mengeksploitasi kemolekan tubuh perempuan. Justru, para tokoh perempuan dalam film Jahanam ini digambarkan sangat luas dan taktis dalam menempatkan diri serta tubuhnya. Dan itu adalah nilai distintif kelas film ini dengan film-film horor lainnya. Jahanam. Maka dapatlah dikatakan, film Jahanam ini sebenarnya sedang berbicara tentang martabat perempuan. Ya, martabat dalam arti harga diri atau harkat kemanusiaan perempuan. Meskipun ada banyak peristiwa kematian, film ini mengisahkan upaya para perempuan mendapatkan, mempertahankan, dan menegosiasikan apa yang mereka yakini sebagai martabat hidupnya. Maya berupaya menggenapi martabat sebagai anak yang melacak riwayat orang tua kandungnya. Dini berupaya menghadirkan martabat sebagai seorang sahabat dan orang kota. Nyimisni berupaya meneguhkan martabatnya sebagai ibu dan tetua desa. Nyai Sinta berupaya menggenapi martabatnya sebagai istri dan perempuan yang mampu memberi keturunan untuk suaminya, meski untuk itu ia harus berbuat tabu. Juga Ratih yang berani mempertahankan martabatnya sebagai seorang istri dan perempuan. Bagaimana dengan aspek sinematografisnya? Apabila film-film horor Indonesia selama ini identik dengan visual hantu yang teramat menyeramkan, seperti wajah rusak,
tubuh yang sungsang, kuku dan taring yang tajam, serta bentuk-bentuk teror visual yang intimidatif dan vulgar, visual-visual itu tidak hadir dalam film ini. Sepanjang durasi yang hampir 2 jam itu, visual hantu digambarkan secara wajar. Alih-alih bertumpu pada visualitas hantu, film Jahanam ini membangun keseraman secara intens dari kode-kode sinematik lain. Set dan properti dimainkan begitu rupa, sehingga tidak hanya bersifat instrumental, melainkan juga metaforis. Seperti pohon-pohon tua ratusan tahun, pondok-pondok kayu, jimat gulungan duluang beraksara Jawa yang ditanamkan dalam tubuh Maya, seni wayang kulit, dan lain-lain. Jadi, jika dari aspek naratif tadi, film Jahanam ini bicara soal martabat perempuan, maka dari aspek sinematografis saya berpendapat film ini sedang berupaya mengangkat martabat film horor Indonesia. Jahanam memang. Tapi tunggu, jika film Jahanam ini hendak bicara soal martabat perempuan, mengapa mesti bermain-main dengan wayang kulit, desa terpencil, kutukan, dan tumbal? Sulit untuk tidak menafsir film Jahanam ini sedang menghadirkan atau menegaskan kembali diskursus tentang keterpencilan, ketertinggalan, dan kegelapan yang masih diidap oleh masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan. Beberapa adegan dalam film ini menghadirkan sisi gelap kepercayaan pada kutukan, di mana konsep penembusan dosa menggunakan tumbal nyawa digambarkan masih lekat dalam perilaku masyarakatnya. Bagi sebagian penonton yang berasal dari Indonesia, mungkin saja makna penghadiran tumbal tersebut tidak terlalu mengejutkan. Namun, bagi publik mancanegara, maknanya bisa jadi sangat lain. Dalam buku Ghost Movies in Southeast Asia and Beyond oleh Peter J. Bowlen pada tahun 2016 menyebutkan bahwa in the Western academia, the topic of ghosts and spirits invariably evokes debates about modernity, reason and unreason, belief and knowledge, religion and science, we and other. We merujuk pada konsep tentang Western, yang konon katanya lebih rasional, beradab, dan saintifik. Maka, memang bukan keseraman visual saja yang penting. Bagi orang Barat, film horor dianggap penting karena film tersebut memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat others atau lian. Dalam hal ini, tentu saja Indonesia termasuk salah satunya. Perlukah film Jahanam ini dimaknai berdasarkan cara baca seperti itu? Jawabannya perlu. Kutukan dan tumbal dalam film Jahanam ini misalnya mustahil dipahami steril dari perdebatan antara religion dan belief. Ada perbedaan antara agama yang dogmatis, sains yang sistematis, dan kepercayaan yang bersifat mistis serta sporadis. Tak ada agama dalam film Jahanam ini. Tidak ada sosok yang bisa dibaca sebagai representasi agama. Katakanlah sosok pemuka agama. Tidak ada sama sekali. Di saat yang sama, film-film horor Hollywood kontemporer justru mengarah sebaliknya. Misalnya pada film The Nun, The Possession, atau Conjuring. Simbol-simbol agama muncul baik sebagai latar cerita maupun hero dalam film-film itu. Lalu, apakah itu berarti film horor Indonesia lebih jahanam daripada horor Western?
Film-film horor dengan agama sebagai jalan keluar dan pemuka agama sebagai hero boleh jadi berakar dari pandangan dunia abad pertengahan atau medieval worldview, yakni pandangan pramodern yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah objek yang terjebak dalam dunia fana dan tidak bisa berkelit dari takdirnya. Oleh karena lemah, manusia butuh kekuatan, butuh pedoman dari yang kekal, yang menjadi genesis dari hidup dan dunia, yakni Tuhan. Maka sumber utama pengetahuan, norma, dan segala nilai zaman pertengahan adalah agama, dengan pemuka agama sebagai elitnya. Seiring terbitnya abad modern, pengaruh pandangan abad pertengahan ini berangsur melemah, tapi tidak benar-benar raib. Mantra sapu jagat modernisme adalah cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Posisinya terbalik. Manusia modern adalah subjek yang dengan rasionalitasnya dia eksis atau ada. Film lahir di era modern serupa itu. Sebagai media, film adalah produk teknologi. Sebagai diskursus, film adalah produk intelektual. Absennya agama dan pemuka agama dalam horor adalah sikap penolakan atas jejak-jejak diskursus pramodern. Nah, fakta bahwa beberapa film horor western masih memunculkan agama sebagai solusi dan jalan keluar, sementara film Jahanam ini juga sebagian film horor Indonesia beranjak menghilangkannya. Itu bisa sangat menarik. Jangan-jangan nih, secara diskursif, film horor Indonesia lebih modern dari beberapa horor western. Jahanam. Ada diskursus penting lain dalam film Jahanam ini yang patut dicermati, yakni hadirnya seni wayang kulit, latar pedesaan yang terpencil, juga sosok para aktor yang cenderung berkulit tropikal, seperti Tara Basro, Christine Hakim, Asmara Abigail, dan Aryo Bayu. Apa maksudnya? Seperti hanya komunikasi antar budaya, agar proses komunikasi berjalan lancar dan pesan dapat mudah dipahami, diperlukan penanda-penanda, kata atau simbol yang secara universal mudah dipahami. Wayang kulit, panorama alam yang masih asri, dan manusia-manusia berkulit tropikal adalah ikon-ikon sempurna dan universal untuk menggambarkan wajah Indonesia. Indonesia yang eksotis dan mistis. Lihatlah bagaimana PTJ dengan sangat berani menawarkan tafsir lain terhadap seni pertunjukan wayang kulit. Seni pertunjukan yang selama ini dianggap adiluhung dan telah ditetapkan sebagai World Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity oleh UNESCO. Citra sosok dalang yang sering dipahami sebagai ahli ngudal piwulang atau memberi ajaran yang mulia, diobrak-abrik lewat penghadiran dua tokoh dalang, yakni Ki Donowongso dan Ki Saptadi. Sungguh ide yang kelewat jahanam, ketika material wayang kulit di film itu ternyata berasal dari anak-anak yang lebih dulu dibunuh dan dikuliti sebagai tumbal perjanjian antara Ki Donowongso dengan iblis. Adakah yang lebih jahanam dari menunjukkan sisi lain seni adiluhung level dunia yang dianggap sakral, megah, dan penuh ajaran moral, ternyata tak lebih dari dalih perjanjian manusia dengan iblis? Adakah yang lebih jahanam dari penggambaran sosok dalang sebagai algojo atau eksekutor atas setiap bayi yang lahir tanpa kulit, sebagai konsekuensi dari kutukan masa lalu? Sulit untuk tidak mengatakan
Joko Anwar sebagai sutradara paham betul diskursus saling pandang antara we dan other tersebut, dan dengan jitu mengolahnya sebagai visi kreatif dalam produksi filmnya. Lantas, bagaimana posisi visi kreatif film ini dalam diskursus we dan the other tadi? Film Jahanam ini justru semakin menguatkan pandangan publik what so-called Western. Ya, pandangan terhadap citra atau stereotip masyarakat Eastern, yakni masyarakat yang irasional, mistis, tradisional, eksotis, dan bahkan masih berperilaku barbar. Kalau melihat betapa keras upaya kru film memasarkan film ini ke audiens mancanegara, film ini seakan ingin mengirim pesan kepada publik Western itu. Hey dude, ini abad 21. 76 tahun sudah bangsa kami merdeka. 3 pergantian rezim kami lalui dengan berdarah-darah. Dan what doesn't kill you make you stronger? Kini kami fasih bicara konsep perempuan sebagai subjek. Lihai memainkan leburnya batas antara yang maya dan yang nyata. Kami terampil membuat film horor pemenang festival yang canggih dan sahih secara artistik. Namun ya, sebagian dari masyarakat kami memang masih barbar. Betul sekali pandangan kalian, wahai orang-orang barat, bahwa beberapa dari kami hidupnya masih terbelakang, terpencil, hobi klinik, suka ritual tumbal nyawa, dan bahkan menikmati itu semua. Berhasilkah PTJ menyampaikan pesan-pesan itu? Simak saja komentar-komentar publik luar negeri yang diunggah sang sutradara di media sosialnya. Jahanam bukan? Dasar tukang kritik. Bisanya cuma ngomong doang. Memangnya tidak boleh kalau suatu film mengambil sudut pandang semacam itu? Apa salah bila mengungkap fakta? Memang begitulah masyarakat Indonesia hingga saat ini. Hei, tentu saja tidak, Bung. Ini bukan soal benar atau salah. Sama sekali bukan. Tapi kalau kita bicara film sebagai produk pemikiran dan sutradara adalah juga seorang intelektual, maka film Jahanam ini seakan terjangkiti problem endemik khas negara berkembang, yakni ambivalensi. Ya, ambivalensi. Sikap mendua seperti benci tapi rindu, muak tapi cinta. Mari kita berjelas. Di satu sisi, sulit untuk tidak mengatakan bahwa film Jahanam ini mengambil posisi sebagai film yang mengusung diskursus postmodernisme. Sebagai kecenderungan mutakhir dalam seni, filsafat, dan ilmu pengetahuan, postmodernisme mengangkat narasi-narasi pinggiran atau anti-mainstream. Subjek-subjek yang sebelumnya dianggap tidak penting, kini diangkat derajatnya. Memberi mata pada yang buta, memberi suara pada yang bisu. Demikian jargon-jargon postmodernisme. Konsep patron digugat, bila perlu dinihilkan. Nah, diskursus postmodernisme itu juga yang mengenangi film Jahanam ini. Ada upaya penyimpangan terhadap stereotip perempuan dalam film horor. Juga pembongkarannya pada konsep dan figur dalang sebagai patron. Juga konsep bapak yang dalam budaya Jawa selalu menjadi patron. Hal-hal mainstream itu remuk redam dalam film ini. Namun, di saat yang sama, film ini juga digenangi pandangan modernisme. Lihat saja bagaimana pandangan sinis tokoh Maya dan Dini terhadap kehidupan masyarakat desa. Sulit untuk tidak mengatakan sinisme seperti itu berakar dari diskursus modernisme, yaitu
pandangan yang percaya pada standar-standar universal seperti beradab versus barbar, urban versus rural, agama versus kepercayaan, yang muncul dengan teramat gamblang melalui sudut pandang tokoh-tokoh dalam film. Jadi, sederhananya, film Jahanam ini menyodorkan sudut pandang dan gagasan yang ambivalen. Di satu sisi, film ini tampak sebagai film postmodern ketika mengangkat gagasan martabat perempuan serta harga diri film genre horor. Namun di sisi lain, film ini juga berwajah modern ketika ia menguatkan sekali lagi stereotip tentang masyarakat timur berdasarkan cara pandang dan standar barat. Film ini merayakan postmodernisme dengan gagasan dan kemasan yang sangat modern. Jahanam. Perempuan Tanah Jahanam lahir dalam konteks masyarakat yang sedemikian itu. Lihatlah bagaimana di awal film, Maya dan Dini terdesak kebutuhan ekonomi, hingga harus bekerja di dua profesi. Pertama, penjaga pintu tol, dan yang kedua adalah pedagang baju di pasar. Maya dan Dini adalah potret masyarakat pekerja kelas menengah urban yang berjuang bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi. Ketika upaya bertahan hidup di kota menemui kendala serius, imaji ambivalen tentang desa muncul, yaitu desa adalah asal-usul, riwayat nenek moyang, mungkin juga kolot. Kehidupan di sana seperti efek slow motion dalam film, lamban dan remang. Namun ada harta warisan di sana yang mungkin bisa dijadikan modal hidup di kota. Saya kira masuk akal juga untuk mengatakan jangan-jangan pola yang sedemikian itu juga sedang diupayakan Joko Anwar sebagai sutradara. Ya, sebagai sutradara yang berupaya meraih martabatnya sebagai sineas di arena film internasional. Nah, barangkali dengan sejenak singgah ke desa untuk mengangkat kisah-kisah horor urban legend yang memang melimpah ruah keberadaannya dalam masyarakat Indonesia, mungkin Joko Anwar bisa lebih kompetitif. Melalui film horor, bisa jadi akan lebih terbuka ruang-ruang kemungkinan atau peluang-peluang dalam arena sinema level internasional yang dapat Joko Anwar raih. Jahanam. Pada akhirnya, kata jahanam dan kejahanaman dalam film ini tidak dapat dimaknai secara apa adanya. Spektrumnya menjangkau relung-relung yang tidak terduga, dari martabat perempuan hingga dalang, dari wayang kulit hingga horor kosmopolit, dari pintu gerbang tol hingga jalan setapak menuju neraka. Jahanam.